Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi thayyibin wa takhirin, amma ba'd. Pertama sekali kami atas nama pengurus Masjid Al-Muhajirin Kelurahan Nelayan Indah mengucapkan Hari Raya 1 Syawal 1442 Hijriah. Kami tadi malam telah menerima zakat fitrah. Juga kami ingin mengumumkan penerimaan zakat fitrah 1442 Hijriah beras sebanyak 3 ton 340 kilo, uang sebesar 11.287.000 rupiah, jumlah mujaki 1.527 orang, jumlah mustahak 350 orang. Itulah yang dapat kami sampaikan tertanda dari Panitia Zakat Fitrah Ketua Sahdan Lumban Batu Sekretaris Aprijal Armain. Mudah-mudahan pelaksanaan 1 bulan ini dapat Allah terima semuanya, menjadi keberkahan bagi kita, dapat kita laksanakan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'an. As-salatu li'idil fitri rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah hadirin jamaah salat Idul Fitri yang mulia dan yang berbahagia. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik melaksanakan perintah yang zahir, meninggalkan maksiat yang zahir, melaksanakan ketaatan yang batin dan meninggalkan maksiat yang batin, sehingga ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah di dalam mengemban perintah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita telah merayakan, yaitu sebulan lamanya kita telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah puasa Ramadan, yang dimana ibadah puasa Ramadan adalah sebahagian daripada rukun Islam yang merupakan kewajiban bagi kita untuk melaksanakan ibadah puasa tersebut. Allah Subhanahu wa taala
memberikan predikat takwa kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Harapan kita seusai melaksanakan ibadah puasa Ramadan, jadilah kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Aidil Fitri yang mulia dan yang berbahagia. Usai daripada bulan Ramadan, kita masuk kepada 1 Syawal, yang artinya Ramadan telah meninggalkan kita. Entah bertemu lagi kita atau tidak di bulan Ramadan pada tahun yang akan datang. Hanya harapan kita kepada Allah agar Allah mempertemukan kita kembali kepada bulan Ramadan yang akan datang untuk beribadah dan melakukan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Aidil Fitri yang mulia dan yang berbahagia. Pagi hari ini yang berbahagia ini di seluruh penjuru di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, apakah di kota, apakah di desa, seluruh orang-orang mukmin, orang-orang Islam bergembira mengumandangkan takbir, tahmid, takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Perkasa, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, salah satu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita setelah menegakkan ibadah salat, maka Allah mewajibkan kepada kita untuk membayar zakat fitrah di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkan olehmu salat dan bayarlah olehmu zakat dan rukuklah engkau beserta dengan orang yang rukuk. Ayat ini tidak memisahkan antara salat dengan zakat, bahwa ketika seorang mukmin melakukan ibadah salat, maka mereka diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan zakat. Di antaranya yang berkaitan dengan bulan Ramadan ialah zakatul fitri, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk mengeluarkan zakatul fitrah. Hadirin jamaah salat Aidil Fitri yang mulia dan yang berbahagia. Berkata seorang Syekh Al-Waqi' bahwa zakat fitrah itu seperti salat dengan sujud syahwi. Sujud syahwi itu adalah menambal jika sunat abad yang ditinggalkan di dalam salat. Demikianlah zakatul fitri, penambal ibadah puasa, di mana ibadah puasa yang kita lakukan mungkin ada sesuatu yang menyebabkan hal-hal yang makruh kita laksanakan, maka zakat fitri itu ialah untuk menutupi dan menambal kesalahan kita dalam melakukan ibadah puasa Ramadan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, zakat fitrah itu berikanlah, sedekahkanlah kepada saudara-saudara kita yang mereka dalam keadaan fakir dan miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 60, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharibina wa fi sabilillahi ibnis sabil faridatan minallah." Sesungguhnya sedekah
zakat itu hanyalah diberi kepada fakir dan miskin, kepada amin, mu'allaf, hamba sahaya, musafir, orang yang berhutang, orang yang perang fisabilillah. Ayat ini menjelaskan dan mengarahkan kepada kita bahwa sedekah wajib itu ialah fakir dan miskin yang terutama kita arahkan kepada mereka. Karena orang-orang fakir, mereka yang tidak mempunyai harta, usaha, dan tidak ada orang yang sanggup menanggung nafkah kehidupannya sehari-hari. Demikian halnya kepada yang miskin, orang yang tidak mencukupi kebutuhannya untuk memperoleh makan orang-orang yang wajib terhadapnya nafkah pada setiap harinya. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang mulia dan yang berbahagia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ciri orang yang bertakwa ialah menafkahkan sebahagian harta yang Allah anugerahkan kepada kita. Salah satu ialah mengeluarkan zakat untuk meringankan dan mengangkat sedikit derajat kemiskinan saudara-saudara kita yang pada saat sekarang ini mereka memerlukan uluran bantuan daripada apa yang kita miliki yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang mulia dan yang berbahagia, untuk saudara-saudara kita yang masih diberikan oleh Allah kefakiran dan kemiskinan, hendaklah sabar, ikhlas menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi saudara-saudara kita yang masih dalam miskin dan fakir, hendaklah mereka bersabar dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan terhadap orang-orang yang fakir dan miskin yang tidak diberikan kepada orang-orang yang kaya yang taat ibadah kepada Allah. Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ba'atsal faqara ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutus seorang fakir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakir itu datang kepada Nabi, utusan daripada sahabat-sahabatnya. Ketika dia datang, "Assalamu alayka ya Rasul." Rasulullah menjawab, "Alaikassalam, marhaban." Selamat datang wahai saudaraku, marhaban bika, dan selamat juga atas engkau. Yaqulul fuqara, berkatalah orang fakir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal aghniya'a." Sesungguhnya ya Rasul, alangkah enaknya menjadi orang kaya ya Rasul. Orang fakir itu berkata, kalau jadi orang kaya ya Rasul, berangkat haji, umrah mudah, bersedekah mudah. Kalau sakit ya Rasul, enak berobat ya Rasulullah. Rasulullah berkata, "Balligh fuqara." Sampaikan olehmu wahai orang fakir kepada sahabat-sahabatmu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melebihi orang-orang fakir dan miskin daripada orang yang kaya taat ibadah kepada Allah. Ada 3 kelebihan yang tidak diberikan oleh Allah kepada orang kaya yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kata Nabi, kelebihan orang fakir yang taat ibadah, ikhlas, ridha, sabar, maka mereka akan diberikan oleh Allah tempatnya di dalam surga yang kamarnya dibikin oleh Allah terbuat daripada permata yang merah,
yang nanti orang-orang kaya yang taat ibadah kepada Allah masuk surga, mereka iri melihat kamar orang-orang fakir miskin yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa orang fakir dan miskin lebih dahulu masuk surga daripada orang yang kaya yang taat ibadah kepada Allah, terpaut 200 tahun lamanya. Dan orang fakir diringankan oleh Allah hisabnya kelak di hari kiamat karena tidak memiliki harta. Yang ketiga, orang fakir miskin yang sabar, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berucap subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, lebih besar pahala daripada orang kaya bersedekah 10.000 dirham kepada fakir dan miskin. Hadirin jamaah salat Jumat yang mulia, salat Idul Fitri yang mulia dan yang berbahagia. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, aksaru ma'rifatal fuqara, banyak-banyaklah kamu berkenalan dengan orang fakir dan miskin. Karena orang fakir dan miskin itu, kata Rasulullah, mereka akan menjadi daulah, mereka akan jadi penguasa kelak di hari kiamat. Kata Allah, wahai fakir yang sabar, yang ikhlas hari ini, kalian cari orang-orang yang kaya, yang semasa hidupnya sekalian selalu bersedekah kepada kalian, memberi makan, minum, memberikan kalian tempat tinggal. Cari orang-orang kaya yang rajin bersedekah kepada kalian hari ini, tangkap tangannya dan giring dia, masukkan dia ke dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, maha suci Allah, alangkah kelebihan dan Allah menghargai orang-orang fakir dan miskin. Oleh karena itu, hadirin jamaah salat Idul Fitri yang mulia dan yang berbahagia, untuk saudara-saudara kita yang masih fakir dan miskin, sabar, ikhlas, teruslah taat ibadah kepada Allah, karena mereka akan dimuliakan oleh Allah kelak di hari kiamat. Bagi kita yang mempunyai kemampuan rezeki, kelebihan ekonomi, santuni mereka, ulurkan tangan kita karena setiap meringankan beban orang fakir dan miskin. Nanti di hari kiamat Allah akan ringankan beban kita. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang mulia dan yang berbahagia. Selanjutnya di pagi hari yang berbahagia ini mengingatkan kita kembali bahwa merupakan satu tradisi bagi kita ialah saling memaafkan, wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita wal afina 'anil nas, saling bermaafan sekalipun mungkin mereka tidak datang kepada kita, tetapi kita tetap memaafkan kesalahan mereka. Terutama di pagi yang berbahagia ini, jangan kita melupakan meminta izin, meminta maaf kepada orang yang banyak berjasa di dalam hidup kita. Ialah ayah yang telah mencari nafkah, yang telah berjuang di medan perjuangan untuk mencari nafkah kehidupan kita, sekolah kita sehingga menjadi sarjana, sukses di dalam meraih cita-cita. Dan juga kepada ibu yang telah mengandung kita, yang membesarkan kita, mereka yang telah merawat kita dari mulai kita lahir hingga sampai kita dewasa. Mereka inilah di antara manusia yang merupakan jasa yang tidak akan terbalas oleh kita. Takkan bisa kita membalas budi mereka sekalipun kita memikul ibu, menggendong ayah dan ibu kita dari matahari terbit sampai dengan matahari terbenam.
tidak akan terlunas jasa dan pengorbanan mereka. Tidak pernah seorang ayah, seorang ibu meminta balasan jasa terhadap anaknya, tetapi kita selaku anak paling tidak memohon maaf terhadap kesalahan kita. Mungkin selama ini hadirin jamaah kita bercakap kasar, ucapan kasar, kadangkala mungkin kita tidak menghiraukan mereka, menterlantarkan mereka, tidak memperdulikan kesehatan mereka, kebutuhan kehidupan mereka, sehingga kita menjadi seorang anak yang tidak pandai berbakti kepada ayah dan ibunya. Hadirin jamaah salat Aidil Fitri yang mulia dan yang berbahagia. Orang yang durhaka kepada ayah dan ibunya, jangankan seperti kita, mungkin setiap hari selalu melakukan dosa kepada ayah dan ibu kita. Seorang sahabat Alqamah yang hanya terlambat membukakan pintu ketika ibunya ke rumahnya, tidak bisa mengucapkan kalimah tauhid la ilaha illallah, padahal dosanya terlambat membukakan pintu ketika ibunya bertamu ke rumahnya. Kiasnya kepada kita, lebih dari Alqamah dosa kesalahan kita kepada ibu dan ayah kita. Di pagi yang berbahagia ini, marilah kita meminta maaf, meminta izin kepada kita yang masih ada ayah, yang masih ada ibu. Bersyukurlah kepada Allah karena masih bisa menjabat tangan mereka. Kita masih bisa merangkulnya, memeluk dengan kasih sayang kepada mereka. Dan terlebih itu, kita masih bisa merawat mereka dan mengayomi mereka sebagai salah satu bukti bersyukur kita kepada Allah dan bersyukur kita kepada kedua ibu dan bapa kita. Bagi kita yang telah meninggal, yang telah berpulang ke rahmatullah, ayah kita, ibu kita, doakanlah mereka. Ucapkan oleh kita, Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah, dan ampunkanlah ya Allah dosa kedua ayah yang telah memberi nafkah dan mensekolahkan aku ya Allah, dan ampunkanlah dosa ibu yang telah mengandung aku 9 bulan lamanya ya Allah, dan yang membesarkan aku dan yang melahirkan aku, yang bertaruh dengan nyawa dan hidupnya ya Allah. Wahai Allah, kasih sayangi ayah dan ibu kami ya Allah, sebagaimana mereka telah mengasihi kami ketika kami dalam keadaan kecil. Inilah doa kita kepada ayah dan ibu kita, baik yang masih hidup dan yang telah berpulang ke rahmatullah. Besar harapan kita agar kubur ayah dan ibu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taman sebagaimana taman surga, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada orang-orang yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Aidil Fitri yang mulia dan yang berbahagia, dan juga dosa kita kepada guru-guru kita, orang-orang alim kita yang telah mengajarkan kita ilmu agama, yang telah membebaskan kita dari api neraka, sedangkan ayah dan ibu kita hanya membebaskan kita daripada api dunia. Demikian juga kesalahan kita terhadap saudara-saudara kita, kepada abang kita, adik kita, kakak kita, terhadap anak kita dan tetangga-tetangga kita. Marilah kita saling memaafkan kesalahan kita, sehingga kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala tidak memperhitungkannya kembali. Hadirin jamaah salat
Aidil Fitri yang mulia dan yang berbahagia. Hanya saja harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di 1 Syawal ini kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berjiwa bayi, bermental seperti bayi, suci, tidak berdosa setelah menunaikan ibadah puasa Ramadan sebulan lamanya. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan oleh Allah seluruh dosanya, kawaladathu ummah, sebagaimana dia dilahirkan oleh seorang ibunya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sungguh merugi insan di dunia yang menyia-nyiakan bulan kebaikan ini. Selamat Lebaran, sucikan hati, bersihkan diri. Semoga kita kembali ke fitrahnya, tahun depan dapat bertemu Ramadan. Lahir dan batin, semoga Allah limpahkan rahmatnya. Benahi diri ini, jaga silaturahmi, niscaya Allah akan berkahi hidup kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Badan Kelanjuran Masjid Al-Muhajirin Nelayan Indah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kami dari Pemuda Nelayan Indah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kami dari Pemuda Nelayan Indah mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kami dari Pemuda Nelayan Indah mengucapkan minal aidin. Kami dari Pemuda Nelayan Indah mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal